Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Surat Efesus. Pelajaran pertama, Paulus dan Jemaat Efesus. Kamis 29 Juni, Efesus surat yang dipenuhi Kristus. Bagaimanakah Paulus mengumumkan tema suratnya? Bagaimana pekabaran Efesus diringkaskan? Dari penjara, Paulus menyatakan visi tentang rencana Allah yang berpusat pada Kristus setelah genap waktunya dan bagaimana peran gereja di dalamnya. Allah bertindak di dalam Kristus untuk memulai rencananya untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi, dan Dia melakukan hal ini dengan menciptakan gereja sebagai satu kesatuan terdiri dari manusia-manusia yang baru yang berasal dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Orang percaya dipanggil untuk bertindak selaras dengan rencana ilahi ini, memberikan peringatan kepada kuasa kejahatan bahwa tujuan akhir Allah sedang berlangsung. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10, kesatuan yang direncanakan Allah adalah kesatuan di dalam Kristus. Jadi tidaklah mengherankan untuk menemukan bahwa Efesus adalah surat yang bermandikan Kristus, di mana terdapat pujian terhadap tindakan Allah di dalam Kristus dan merayakan akses umat percaya kepada sumber-sumber rohani yang ditawarkan di dalam Kristus. Paulus menggunakan frase di dalam Kristus dan frase yang sejenis lebih dari 30 kali dan di mana-mana meninggikan Yesus. Sementara saudara membaca surat ini, perhatikan frase-frase ini dan perhatikan pada berbagai cara bagaimana Paulus berfokus kepada Yesus. Paulus berusaha untuk menyalakan kembali komitmen rohani orang percaya di Efesus dengan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang merupakan inti rencana Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Ketika dia menggunakan kata gereja atau dalam bahasa Yunani eklesia di dalam suratnya, yang dia maksudkan adalah gereja universal atau gereja secara luas atau bukan gereja lokal. Strategi utama yang dia gunakan adalah berbicara tentang gereja, dan dia menggunakan metafora yang nyata. 4 diantaranya dia kembangkan secara rinci. Pertama, gereja sebagai tubuh. Kedua, gereja sebagai bangunan atau bait suci. Yang ketiga, gereja sebagai pengantin perempuan. Dan yang keempat, gereja sebagai prajurit. Masing-masing gambaran ini dengan caranya sendiri mengungkapkan apa maksud dan tujuan Allah bagi gerejanya. Di gereja di mana saudara menjadi bagiannya, Gereja Masehi Advent hari ke-7, Allah sedang menyatukan suatu komunitas berbagai bangsa, multibahasa, antar budaya yang menuju kepada pemenuhan rencananya untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Yesus. Bagaimanakah kita dapat bekerja selaras dengan rencana besar Allah ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara, dan ini sudah dibahas di dalam pelajaran kita sebelumnya. Dan ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan dan ada hal yang menjadi motivasi bagi dia untuk menuliskan akan surat tersebut. Adapun tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah Dewi Artemis. Mereka memahami bahwa dengan mempercayai Dewi Artemis maka mereka akan diberkati, karena dewi ini merupakan dewi kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini maka tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Dan surat Efesus ini berisikan nasihat-nasihat, perintah-perintah, himbauan-himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Surat Efesus ini dipenuhi dengan Yesus Kristus. Di dalam surat ini penulisnya menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Fokus utama dari surat ini adalah untuk supaya baik jemaat Efesus maupun kita para pembaca yang hidup di akhir zaman ini memfokuskan akan pikiran kita kepada Yesus Kristus. Dialah yang melakukan segala sesuatu, mulai dari penciptaan. Dia datang ke dunia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dia menyerahkan akan kehidupannya. Dia mati di kayu salib dan memberikan keselamatan kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa hanya Yesuslah yang patut ditinggikan, dimuliakan, dihormati dan disembah oleh manusia. Surat ini merupakan juga seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati, mereka dapat memaknai rencana agung dari Tuhan untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus.
Di dalam bagian pertama surat Efesus ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Untuk menjelaskan hal itu, ia menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus anaknya mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian kedua dari surat ini diserukan kepada para pembacanya supaya mereka hidup rukun dalam kesatuan mereka sebagai umat yang percaya kepada Kristus, karena Dia yang telah melakukan segala sesuatu untuk kita. Untuk menunjukkan bahwa umat Tuhan sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus, penulis memakai beberapa kiasan, yakni jemaat adalah seperti tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya, atau seperti sebuah bangunan yang batu sendinya ialah Yesus Kristus, atau juga seperti seorang istri dengan Kristus sebagai suaminya. Penulis sangat terharu ketika mengingat akan rahmat Tuhan yang tak berkesudahan melalui Yesus Kristus, sehingga ungkapan-ungkapan yang dipakainya dalam suratnya ini menunjukkan bahwa hatinya makin meluap dengan perasaan syukur dan pujian hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu ditinjaunya dari segi kasih Kristus, dari segi pengorbanannya, pengampunannya, kebaikan hatinya, dan kesuciannya. Oleh karena itu, Efesus merupakan surat yang dipenuhi oleh Kristus. Paulus sangat menghargai akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk keselamatan manusia. Itulah sebabnya dia mau mengingatkan terus kepada jemaat yang ada di Efesus. Demikian pula dengan kita pembaca pada saat ini. Mari kita terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Bahkan keselamatan diberikan kepada kita. Mari kita mengasihi Tuhan kita, karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.